Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang materi sejarah peminatan, yaitu organisasi regional dan global. Nah, organisasi regional adalah artinya adalah kedaerahan atau kewilayahan, sedangkan global artinya adalah mendunia. Nah, regional di sini bukan dimaksudkan regional dalam wilayah Indonesia saja, tetapi wilayah dunia, artinya kedaerahan di dunia, seperti ada Eropa, Amerika, Australia, Asia, dan Afrika. Nah, seperti itu kira-kira bentuk dari regional itu sendiri. Nah, organisasi regional kita bahas dalam bidang militer dan pertahanan. Nah, ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah NATO, yang kedua SEATO, yang ketiga Pakta Warsawa, yang keempat CENTO, dan yang kelima ANZUS. Nah, kita akan bahas yang pertama itu NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, atau yang bisa juga disebut dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949 dan bermarkas di Paris, Prancis. Nah, latar belakang NATO sendiri dibuat yaitu adalah keinginan untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Nah, tujuannya yaitu para anggotanya itu setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu anggota mereka yang berada di Eropa maupun Amerika Utara dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Maka, semua anggota berhak untuk melakukan atau membela diri terhadap serangan tersebut. Maka mereka wajib untuk membantu kawannya yang diserang, sehingga mereka terjadi saling membantu dalam penyerangan tersebut. Artinya, jika terjadi serangan dari salah satu anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan kepada anggota mereka, maka mereka harus bersiap untuk melakukan perlawanan dengan kekuatan militer yang besar untuk melawan penyerangan tersebut. Nah, itu tertuang di dalam pasal 51 dari Piagam PBB yang akan membantu anggota-anggotanya jika diserang melalui kekuatan bersenjata dengan penggunaan kekuatan yang sama. Itu digunakan untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Nah, anggota NATO sendiri adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Prancis. Nah, ini adalah bentuk lambang dari NATO. Nah, selanjutnya kita bahas tentang SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Didirikan tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Nah, organisasi ini beranggotakan Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika. Nah, tujuannya dari SEATO ini sendiri adalah untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Nah, SEATO ini sendiri disponsori oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri AS yaitu John Foster Dulles. Nah, markasnya itu berada di Thailand, di Bangkok, Thailand. Nah, meski SEATO adalah organisasi Asia Tenggara, tetapi yang masuk ke dalam organisasi ini, negara-negara di Asia Tenggara hanyalah Thailand dengan Filipina saja. Sedangkan negara Indochina, ini Vietnam, Kamboja, Laos tidak bisa ikut organisasi, dilarang karena lewat perjanjian Jenewa, sehingga mereka dilarang untuk bergabung. Dan sedangkan Presiden Soekarno menolak untuk masuk ke SEATO ini karena politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terlibat di blok A atau blok B, di blok timur atau blok barat. Nah, ini adalah lambang dari SEATO. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Nah,
Fakta Warsawa ini merupakan aliansi militer negara-negara dari Blok Timur. Nah, ini adalah gambar dari negara-negara yang termasuk kepada Blok Timur. Yang bertujuan dari organisasi ini adalah mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang tadi kita jelaskan sebelumnya itu. Jadi mereka berada karena untuk sebagai lawan dari NATO. Nah, bentuk dari Fakta Warsawa ini dipicu oleh integrasi Jerman Barat di dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Nah, anggota dari Fakta Warsawa antara lain adalah Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Dan pada fakta tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggota mendadak diserang, sama tujuannya dengan NATO yang sebelumnya. Nah, pembentukan Fakta Warsawa sendiri menurut organisasi tersebut adalah untuk menandingi NATO. Selain itu juga diklaim berdirinya itu karena Jerman Barat pada tanggal 9 Mei 1955 diterima di NATO, sehingga negara tersebut dapat memiliterisasikan negaranya melalui blok yang lawan. Nah, Uni Soviet memandang keputusan NATO ini sebagai ancaman dan meresponnya dengan membentuk Fakta Warsawa. Karena pada tahun 1990, Jerman Timur meninggalkan Fakta Warsawa dan melakukan reunifikasi dengan Jerman Barat. Akhirnya utuhlah Jerman menjadi satu dan masuk ke anggota NATO. Maka runtuh pemerintahan komunis di Blok Timur dan menjadi pemicu runtuhnya Fakta Warsawa tanggal 1 Juli 1991. Nah, ini adalah lambang dari Fakta Warsawa. Nah, selanjutnya kita bahas CENTO atau Central Treaty Near East Organization. Adalah suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dengan Irak. Dan juga terbuka bagi setiap negara-negara yang ada di Liga Arab ataupun negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah untuk ikut bergabung dalam organisasi ini. Nah, pada tahun 1958, Amerika bergabung dengan komite dari aliansi ini. Nah, hal itu diumumkan umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Markas organisasi ini awalnya berada di Baghdad, Irak pada tahun 1955 sampai 1958 dan di Turki pada tahun 1958 sampai 1979. Sirkus juga merupakan lokasi penting dari CENTO karena posisi di dalam Timur Tengah dan wilayah basis berdaulat Inggris yang terletak di pulau tersebut. Dan CENTO ini akhirnya nanti dibubarkan pada tahun 1979. Nah, inilah lambang dari CENTO. Nah, selanjutnya adalah ANZUS atau Australia New Zealand United States. Nah, terbentuknya atas inisiatif dari Menteri Luar Negeri Australia yang bernama Percy C. Spender. Perjanjian pembentukan ANZUS terjadi pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco. Nah, fakta keamanan ini sebagai usaha untuk membentuk kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik. Apalagi pada masa Perang Dingin, pengaruh dari kedua blok ini berusaha memberikan simpati kepada negara-negara baru yang merdeka agar bergabung dengan mereka. Nah, salah satunya mereka yaitu Australia dan New Zealand. Nah, keadaan ini perlu segera diantisipasi khususnya untuk ketakutan akan bahaya komunis di Asia. Nah, perjanjian ANZUS ini yang terjadi tanggal 1 September 1951 ini beranggotakan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Nah, dalam perjanjian ANZUS disebutkan untuk saling membantu dengan mencegah agresi yang mungkin muncul di kawasan Australia, New Zealand, maupun di Amerika Serikat. Selain itu,
terlihat jelas bahwa tujuan ANZUS ini sebenarnya mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik dengan membendung pengaruh komunis yang dianggap sebagai resor dari di kawasan Asia Pasifik, terutama RRC dengan Uni Soviet. Nah, meningkatkan kerjasama militer itu gunanya untuk mencegah agresi tersebut di wilayah kawasan Pasifik ini. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang organisasi-organisasi dari berdasarkan militer dan pertahanan terhadap keadaan dunia atau keadaan saat itu karena adanya perang dingin. Nah, karena itu dibuatlah organisasi-organisasi ini guna untuk melakukan pertahanan dan juga militer di kawasan-kawasan yang dianggap perlu untuk dipertahankan. Nah, di dalam organisasi-organisasi ini sendiri sebenarnya yang menjadi tolak ukur atau sebagai pemuncaknya adalah Amerika Serikat dengan Uni Soviet sebagai ketua dari blok timur dengan blok barat gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan dari materi kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.